Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ferdian Ramadan, NIM 20213116. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal tes yang diberikan oleh dosen saya. 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan ejaan. 1. Kurangnya minat baca dari masyarakat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat. Yang ketiga, kurangnya ketelitian dalam penulisan. Yang keempat, tercampurnya dengan bahasa daerah atau bahasa ibu. Contohnya, mie ayam, seharusnya mie ayam. M-I-E-A-Y-am, itu salah. Yang benar itu M-I-M-I-A-Y-am, mie ayam. Yang kedua, coklat, itu salah. Yang benar coklat, C-O-K-L-A-T. Yang ketiga, bus, yang seharusnya bis, B-I-S. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung yaitu kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana aslinya tanpa diubah. Sedangkan kutipan tidak langsung, kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami perubahan sebagaimana yang diinginkan pengutip, sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulisan yang dipilih dan mengambil intisarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Contoh kutipan langsung, argumentasi adalah suatu bentuk retorik yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembaca. Keraf 1983 halaman 3. Contoh kutipan tidak langsung, Keraf 1983 berkata, berpendapat bahwa argumentasi merupakan pendapat yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis untuk meyakinkan pendapat yang diutarakan dan dapat mempengaruhi keyakinan orang lain. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan serta dengan contohnya. Biografi atau riwayat hidup. Biografi merupakan sebuah tulisan di mana berisi penjelasan tentang kisah dan bagaimana keterangan dari seorang. Biasanya orang atau tokoh terkenal yang memiliki dampak bagi sekitarnya maupun orang banyak. Secara ringkas dapat disebut pula dengan riwayat hidup orang lain yang biasanya mempunyai dampak secara luas. Unsur-unsur biografi: identitas tokoh, pengalaman tokoh, pandangan tokoh, pandangan hidup, kebiasaan. Contoh biografi, biodata pahlawan yang sudah gugur. 2. Bibliografi, daftar pusaka. Bibliografi adalah sebuah daftar yang berisikan judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Unsur-unsur bibliografi: nama pengarang, ditulis secara lengkap, judul buku termasuk judul tambahan, data publikasi yakni tahun terbit, penerbit, dan tempat terbit. Yang keempat, judul artikel, nama majalah atau koran. Contoh bibliografi: contoh penulisan daftar pusaka terdiri atas satu orang penulis, Keraf Gargius 1980. Komposisi:
N. Nusa Indah Ibrahim, Nini 2011 Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi Jakarta 2 UHAMKA Press. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata penggantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga disebut sebagai durasi. Contohnya, 3 jam lagi kita akan sampai kota Bandung. Pukul adalah menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, pada pukul 20 kita akan berangkat. Bahasa berdasarkan hakikat merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa hakikat antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa merupakan sistem bunyi bermakna. Maksud bahwa bahasa itu merupakan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh atau ucapan manusia yang memiliki makna. Setiap kata dalam bahasa mempunyai makna, yaitu konsep hubungan abstrak antar kata sebagai konsep yang mana oleh para ahli bahasa disusun dengan urutan abjad disertai penjelasan artinya dan kemudian dibukukan menjadi sebuah kamus. Kaitannya dengan bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa adalah bahasa digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk menyampaikan maksud, bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Ada 2 faktor kesalahan penulisan tanda baca koma. Yang satu, faktor internal, meliputi minat dan motivasi belajar serta gangguan daya ingat. Yang kedua, faktor eksternal, antara lain lingkungan sekitar yang kurang kondusif dan kurang pemahaman kebahasaan. Contoh kesalahan penggunaan tanda koma. Barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Itu yang salah. Yang benar adalah barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Yang kedua, Ine sangat pandai bicara dalam sebuah organisasi, tetapi, sangat pendiam ketika berada di rumah. Itu penulisan yang salah. Yang benar adalah Ine sangat pandai berbicara dalam organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Yang ketiga, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Itu yang salah. Yang benar adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Yang benar adalah karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Yang kelima, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Itu yang salah. Yang benar adalah dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut. Yang benar, jawaban tanda titik koma dapat dipakai sebagai pergantian kata penghubung antara memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Sedangkan tanda titik 2 dipakai pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contoh penggunaan tanda titik koma yang benar. Hari sudah malam. Titik koma. Anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaannya. Titik koma. Kakak menulis makalah. Titik koma. Adik membaca cerita pendek.
Contoh penggunaan tanda titik dua yang benar. Mereka memerlukan perabotan rumah tangga titik dua, kursi, meja, lemari. Yang kedua, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan titik dua, hidup atau mati. Soal yang ke-8, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring? Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Yang pertama, masyarakat kurang menguasai tentang penulisan huruf miring, sehingga banyak yang tidak mengerti dalam penggunaan. Yang kedua, kurang teliti. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh kesalahan, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Contoh pembenaran, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh kesalahan, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangosta. Contoh pembenaran, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangosta. Berikut kesalahan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan disertai dengan pembenarannya. Konsonan adalah huruf mati atau lebih jelasnya huruf dalam alfabet selain huruf vokal A, I, U, E, O. Contoh, hilangnya konsonan H, karya ilmiah. Yang benar adalah karya ilmiah. Yang kedua, hilangnya konsonan N, saya tidak dapat menghindar. Yang benar adalah saya tidak dapat menghindar. Vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Hilangnya vokal E, saya pergi ke sekolah. Yang benar adalah saya pergi ke sekolah. Hilangnya vokal A, Dona mengalami perasaan aneh. Yang benar adalah Dona mengalami perasaan aneh. Sekian, terima kasih.